tapi tidak lengkap. Ada wudhu yang sempurna secara lengkap. Nah, wudhu yang sempurna tetapi tidak lengkap itu dalam kondisi terbatas air. Tetapi kalau airnya cukup, wudhu sempurna secara lengkap, gitu. Nah, jadi itu apa namanya rahasianya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya air sedikit pun dia bisa mandi, bisa mensucikan diri dari hadas, begitu. Nah, jadi apa tadi wudhu seperti wudhu hendak sholat. Setelah itu mandi secara keseluruhan, begitu ya, mandi secara keseluruhan, dimulai dari badan bagian kanan, kemudian masuk dicuci badan bagian kiri. Setelah itu baru mencuci kaki. Nah, mencuci kaki yang mana? Ya ketika wudhu untuk sholat tadi. Wudhu untuk sholat tadi seperti biasa dimulai dari membasuh, menyela-nyela ini tangan di sela-sela begitu ya, 3 kali seperti biasa. Nah, mencuci kaki itu diakhirkan. Baru mandi dulu, ya, mandi dan kemudian mencuci kaki di belakang. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini dalam apa bedanya wudhu pada waktu mandi junub dengan wudhu untuk sholat? Nah, bedanya, jamaah sekalian, wudhu dalam mandi wajib itu setelah selesai wudhu tanpa mencuci kaki tadi, ya, kemudian tangan itu dibasahi air, kemudian dimasukkan ke sela-sela rambut, Jadi begini, dimasukkan ke sela-sela rambut, tangan dimasukkan ke sela-sela rambut. Nah, dimasuk begini, ya, baru dicuci, boleh pakai gayung, boleh pakai shower 3 kali. Nah, 1, 2, 3. Setelah itu baru mencuci badan keseluruhan, bagian kanan dahulu, kemudian bagian kiri. Ulangi lagi, ya. Ini bagi mereka ini untuk apa? Karena ini bagian yang sangat penting, ya, dalam kita berislam ini, beriman dan berislam ini. Nah, jadi cara mandi wajib itu yang pertama adalah mencuci tangan. Jadi kita masuk ke kamar mandi, cucilah tangan kita. Kalau shower nggak masalah, ya. Ini yang ada yang tidak pakai shower, pakai gayung biasa. Ambil, cuci tangan, diciduk boleh pakai tangan, ciduk, kemudian gini kan, kemudian ciduk lagi, nah dicuci tangan. Nah, sudah cuci tangan. Setelah itu mencuci kemaluan dengan tangan kiri sampai bersih, ya. Nah, mencuci kemaluan dengan tangan kiri, bagian depan dan bagian belakang, begitu. Bagian depan dan bagian belakang. Kenapa dengan bagian belakang dan dubur, gitu ya? Karena nanti tidak akan tersentuh lagi, begitu. Jadi sekalian dibersihkan bagian depan dan bagian belakang, begitu. Nah, setelah mencuci kemaluan dengan tangan kiri, itu depan dan belakang, gitu ya, kita wudhu seperti hendak sholat. Nah, wudhu seperti hendak sholat. Caranya biasa wudhu, ambillah, karena di kita ini airnya cukup, ambil wudhu yang sempurna tetapi lengkap, begitu ya. Nah, kita kalau pakai keran itu mudah, pakai shower itu mudah. Ini yang pakai cidukan, gitu ya. Yang terutama pakai cidukan, pakai tangan, ya. Nah, jadi kita ambil air, nah kemudian dialirkan ke tangan, itu di sela-sela. Di sela-sela. 1, ambilkan air,
Cuci tangan lagi. 2, ambilkan air. 3. Ambil air lagi tangan kiri sekarang untuk tangan kiri. Ambilkan air. 1. Ambilkan air. 2. Kemudian 3. Nah, dah cuci tangan. Setelah itu kumur-kumur biasa. Kumur-kumur 3 kali, ya. Nah, kumur-kumur 3 kali. Ambil air. Kumur-kumur 3 kali. Nah, cara kumur-kumurnya adalah dengan memasukkan air ke hidung. Sebagian ke mulut, sebagian ke hidung, ya. Jadi ambil air, terus diingsrek, kata orang Sunda, diingsrek, dimasukkan ke dalam hidung sebagian sejauh mungkin, kemudian dibuang lagi bersamaan dengan air di mulut. 1. Kemudian 2. Kemudian kumur-kumur sebagian masuk ke hidung sejauh mungkin, diingsrek, itu ya, 3 kali, buang. Nah, sudah ya. Nah, setelah itu baru cuci muka. Ya, cuci muka ya. Nih, biasa kalau di ini suka lupa. Cuci muka ya. Ambil air di ember, ambil air pakai tangan, kemudian inikan ke muka. Kemudian diratakan. Nah, begitu diratakan 1. Kemudian ambil air lagi. 2. Nah, kemudian ambil air lagi. 3. Nah, pada saat meratakan itu harus bagian ini harus kena, bagian ini. Semua batas-batas harus kena, termasuk ke ini. Jadi caranya seperti ini. Ulangi. Ini. 2. Nah, itu cara Nah, itu cara dalam membasuh muka. Setelah itu membasuh tangan sampai sikut. Ambil air di bejana, di ember, ambil, hidup dengan 2 tangan, dialirkan ke tangan kanan sampai sikut. Nah, diikuti dengan tangan kiri. Diratakan dengan tangan kiri. Nah, kemudian begitu. Nah, 1 ya. Ini dibuka ya, supaya jelas. Nah, ambil lagi, diratakan sampai sikut. 2. Kemudian 3. Nah, begitu juga dengan tangan kiri seperti itu, diratakan. Nah, setelah itu, ini baru kita mengusap kepala. Mengusap kepalanya, diambil air, tapi jangan jadi diusap, bukan dibasuh ya. Diusap. Nah, dibasahi tangan kita, jangan diambil airnya, asal basah saja, kemudian dimasukkan ke sela-sela rambut, ke belakang. Nah, ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi, kemudian ke telinga. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, setelah mengusap rambut dengan telinga, kemudian ambil air lagi. Ini yang bedanya. Jangan langsung ke kaki dinantikan. Nah, ambil air lagi untuk membasahi 2 tangan kita. Ambil. Kemudian di sela-sela rambutnya. 1. Nah, di sela-sela begitu. Di sela-sela begitu. Nah ya, sampai akar-akar rambut. Setelah di sela-sela, baru ambil gayung, kemudian dicuci 3 kali. 1
diratakan, ambil lagi, gayung lagi, 2, kemudian ambil lagi, gayung lagi, 3. Nah, setelah itu baru kita mandi bagian kanan dulu, yang bersih, pakai sabun, pakai sampo, gitu ya, pakai sabun, pakai sampo, dibersihkan bagian kanan dulu. Ingat, tidak menyentuh lagi kemaluan, tidak mencuci lagi bagian belakang. Nah, jadi karena tadi sudah, makanya langsung aja bagian depan, gitu ya. Nah, mandi seperti kita mandi tanpa menyentuh kemaluan lagi dan bagian belakang, kan tadi sudah. Nah, setelah itu selesai, mandi selesai, baru cuci kaki sampai mata kaki, begitu. Nah, itu jamaah yang Allah muliakan, cara mandi wajib seperti itu, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, Sekarang masuk ke poin kedua. Hadas kecil disucikan dengan wudhu. Nah, jadi hadas itu kan ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil seperti kentut diantaranya itu disucikannya dengan wudhu. Ya. Tetapi hadas besar seperti hadas besar itu disucikannya dengan mandi. Begitu. Nah, sekarang yang menyebabkan seseorang itu harus mandi wajib, mandi junub, itu yang pertama, hadirin sekalian, seandainya keluar mani atau sperma, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, tetapi dengan syahwat. Ini ada syaratnya, keluar mani dengan syahwat. Maksudnya dengan perantaraan syahwat itu seseorang, baik laki atau perempuan, keluar mani. Begitu. Jadi dengan perantaraan syahwat seseorang itu keluar maninya. Demikian juga perempuan. Itu maka dia harus wajib mandi. Nah, yang kedua yang menyebabkan seseorang itu harus mandi itu hubungan pasutri, pasangan suami istri, ya, hubungan suami istri. Walaupun tidak keluar mani. Walaupun kemudian ya, tidak keluar mani, begitu ya. Yang namanya hubungan pasutri tadi tanpa keluar mani itu harus mandi, gitu ya. Nah, yang ketiga, apabila seorang perempuan selesai dari haidnya atau dari nifasnya, itu harus mandi wajib. Nah, yang berikutnya adalah jika seseorang masuk Islam, seorang kafir jadi mu'alaf, maka dia harus mandi wajib. Dan kemudian yang terakhir, jika seseorang meninggal dunia, maka ketika dimandikannya dengan cara mandi wajib. Nah, begitu jamaah yang Allah muliakan. Demikian saja nih bahasan kita hari ini. Mohon maaf terlambat karena tadi belum nasihat dulu ya. Nah, nasihatnya di belakang aja. Supaya kita tetap takwa kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang semampunya kita takwa. Dan tentu saja wala tamutunna, dan itikadkan, niatkan, dicamkan dengan baik-baik. Ini nasihat kepada kita semua untuk tidak mati kecuali dalam keadaan keislaman. Nah, demikian barangkali kita sambung dengan diskusi. Silakan siapa tadi moderatornya. Baik Bapak,
terima kasih banyak. Ya, silakan Ya, Ega. Baik Bapak, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG yang telah memberikan pemaparan kajian hadis Sahih Bukhari pada sore hari ini dengan sangat luar biasa lengkap, juga tadi disertai dengan contoh-contohnya. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan kepada sesi diskusi. Apabila Akang Teteh, teman-teman dan hadirin memiliki pertanyaan, silakan bisa raise hand atau melalui link chat. Dan kepada teman-teman Akang Teteh yang berada atau menonton kajian ini di YouTube, silakan bisa mengirimkan pertanyaan melalui live chat di YouTube. Baik Bapak, sepertinya ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu dari Kang Amirul Mutakin. Kepada Kang Amirul Mutakin, dipersilahkan Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Ega atas kesempatannya. Dan terima kasih kepada Bapak Elan atas ilmunya yang sudah disampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi keberkahan dan kita semua menjadi berkah yang mendengarkannya. Allahumma amin. Jadi ada beberapa yang ingin ditanyakan Pak terkait apa yang sudah dijelaskan. Yang pertama, jadi tadi itu ada urutan-urutan yang tadi Bapak sebutkan. Nah, qadarullah nih Pak, kalau misalnya kita itu nggak sesuai urutan itu, apakah mandi wajib kita itu nggak sah gitu, atau ibaratnya ya nggak salah gitu bahasanya gitu Pak. Yang itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, tadi di bagian akhir penjelasan itu Bapak ada menyebutkan tidak menyentuh lagi kemaluan dan dubur tadi Pak ya. Nah, itu jika menyentuh itu kenapa gitu Pak? Kalau kita menyentuh dubur itu kenapa gitu Pak? Ya segitu Pak, terima kasih. Ya, baik. Langsung aja ya, Ega ya, supaya tidak lupa. Enggak Pak. Ya, baik. Ini pertanyaan bagus dari Amir. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, kalau tidak berurutan. Nah, jadi jamaah sekalian, memang hadis ini malah jadi sini dikatakan tawab doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wuduhu li sholat. Jadi pertama dia wudu untuk sholat, wudu seperti untuk sholat. Tetapi dengan mengakhirkan kakinya. Setelah wudu dia gosala farjahu. Wama asobahu minal adza. Nah, jadi Nah, itu ya. Jadi setelah wudu seperti untuk sholat, dia mencuci kemaluannya dan mencuci apa yang kotor dari kemaluannya tadi. Kemudian dia mandi. Jadi sepertinya urutannya begitu. Jadi wudu dulu, kemudian dia mencuci kemaluan. Nah ini kan, ini yang nampaknya janggal begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, jadi kalau kita bertanya apakah urutannya harus seperti itu, tentu tidak. Karena wau di sini tidak bermakna urutan. Oh ya, dalam arti wa ini tidak bermakna urutan. Ya, jadi wa ini tidak bermakna urutan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa hadis dikatakan, walaupun kemudian terjadi silang pendapat dari kalangan ulama, bahwa apakah memegang kemaluan itu termasuk dubur dalamnya membatalkan wudhu. Ini pertanyaannya. Nah, tentu ada ulama yang menyatakan tidak membatalkan, ada juga yang menyatakan membatalkan, gitu. Nah, tetapi melihat kemaslahatan yang sudah, ya, karena kan jamaah sekalian,
kita di kamar mandi itu tidak boleh lama-lama, harus singkat, sesingkat mungkin. Tidak boleh ngobrol begitu dan lain sebagainya. Jadi kita ke kamar mandi itu harus singkat, tidak boleh berlama-lama. Apalagi jadi artis kamar mandi, nggak boleh gitu. Di artis kamar mandi, ya. Nah, jadi pokoknya sesingkat-singkatnya. Apalagi orang Barat itu kan men-setting kloset itu dengan kloset duduk supaya dia sambil duduk buang air besar sambil baca koran begitu. Wah, itu tambah lama. Jadi etikanya kita masuk ke kamar mandi itu sesingkat-singkatnya. Nah, persoalannya kenapa? Karena di kamar mandi itu kita terbuka aurat dan sentuhan-sentuhan kita kepada kemaluan kita dan lain sebagainya itu akan dipanjang-panjangkan oleh setan. Begitu. Dipanjang-panjangkan oleh setan. Oleh karena itu supaya setan tidak memanjang-manjangkan angan-angan kita, ya, ini dalam beberapa hadis gitu, maka sebaiknya kita di kamar mandi itu singkat seperlunya, singkat seperlunya. Gitu. Nah, kalau kemudian setelah wudhu itu kita harus mencuci kemaluan, nah ini persoalannya. Setan memanjang-manjangkan angan-angan. Nah, oleh karena itu harus warok kita terhadap kemaluan itu, harus warok kita, ya. Oleh karena itu di samping wow itu tidak menunjukkan urutan, maka dengan melihat hadis lain ternyata urutannya adalah urutan kedua. Jadi mungkin ini periwayatan dari Ibnu Abbas, dari Maimunah ini periwayatannya, karena ini hadisnya periwayatannya bil makna begitu, dengan periwayatan makna, ya, sehingga sedikit agak jeglok begitu. Tetapi kalau melihat hadis lain, ternyata yang didahulukan itu cuci tangan, mencuci kemaluan, dan berwudu. Begitu, berwudu. Nah, jadi urutan yang benar seperti itu. Jadi urutan yang benar setelah menambah-nambah, setelah dilihat dalam beberapa hadis, maka urutan yang benar itu adalah pertama, seperti ini, mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri, tetapi dengan singkat, ya, dengan singkat. Sebaiknya tidak pakai sabun, ya, sebaiknya tidak pakai sabun. Boleh pakai sabun, tetapi harus singkat, ya. Jadi kalau sudah bersih sudah selesai, ya. Nah, kemudian yang ketiga, wudu seperti hendak sholat, tetapi mengakhirkan kaki. Setelah itu baru mandi, pakai sabun, pakai sampo, dengan tidak menyentuh kemaluan lagi dan bagian belakang karena tadi sudah bersih, ya. Soal membatalkan wudu ataukah tidak, itu kita abaikan dulu perdebatan para ulama, tetapi melihat sisi kemaslahatannya, ya, bahwa mencuci kemaluan itu rentan. Ya. Rentan akan terjadi onani, rentan akan terjadi apa-apa, sehingga harus secepat mungkin. Nah, kalau sudah wudu, udah mandi, tinggal cuci kaki. Begitu ya, hadirin jamaah sekalian. Jadi makanya kan kalau kita masuk kamar mandi, doanya begitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi kita berlindung kepada Allah dari khubusi wal khaba'is, dari setan yang laki-laki dan setan yang perempuan. Karena kita ya laki-laki masuk, nanti setan perempuan yang memanjang-manjangkan angan-angan. Ketika nyuci kemaluan itu setan perempuan datang memanjang-manjangkan angan-angan. Ketika yang masuknya perempuan, setan laki-laki yang datang memanjangkan angan-angan. Nah, begitu. Jadi urutan yang benarnya seperti ini. Setelah mengumpulkan beberapa
hadis gitu. Itu yang pertama, pertanyaan yang bagus ya. Yang kedua, tadi lupa apa ya? Ega, lupa Bapak. Apa tuh? Baik Bapak, pertanyaan yang kedua itu tadi dijelaskan bahwa pada setelah kita mencuci atau membasuh kubul atau dubur, selanjutnya itu kan mandi keseluruhan gitu Pak. Nah, bagaimana apabila menyentuh kembali gitu Pak? Menyentuh kembali dubur atau kubul. Mungkin seperti itu. Ya, bagus. Tentu saja sebaiknya tidak menyentuh kembali kecuali kalau tidak disengaja tersentuh, tidak mengapa, gitu ya, tidak mengapa kalau tersentuh. Tetapi masalahnya kalau menyentuh kembali, nah itu kita secara waroknya kita sebaiknya memegang pendapat yang menyatakan bahwa dalam wudhu itu tidak boleh menyentuh kemaluan, batal begitu ya. Nah itu. Jadi kalau tidak sengaja nggak apa-apa, begitu. Nah, begitu, Ega, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kembali kepada Kang Amirul Mutakin. Apakah sudah terjawab, Kang? Alhamdulillah sudah Kang Egi. Atur nuhun, Pak Elan, Kang Ega. Ya, kami Amir. Ya, alhamdulillah. Baik. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan satu telah terjawab. Untuk selanjutnya yaitu kepada penanya yang kedua yaitu Teh Silmi Septiani yang tadi telah raise hand. Kepada Teh Silmi, saya persilahkan Teh. Ya baik, terima kasih banyak Ega untuk kesempatannya dan terima kasih banyak kepada Pak Elan untuk ilmu yang luar biasa dan semoga ilmunya senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Teh Silmi. Iya Bapak. Silmi ingin bertanya Pak, walaupun tadi juga pertanyaannya sudah diwakili oleh Kang Amirul, tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi. Nah, itu kan terkait tata cara mandi wajib itu dimulai dari mencuci tangan sampai dengan mencuci kaki gitu Pak. Nah, kalau dulu, kenapa akhirnya tidak dicantumkan gitu niat, apakah niatnya itu emang sudah langsung gitu terbesit atau kan kalau misalkan dulu yang Xiaomi dapatkan juga gitu, kayak ketika mau mandi junub itu kita harus melafalkan terlebih dahulu gitu. Kayak niat kayak gitu. Nah, itu tuh sebetulnya seperti apa Pak kedudukan dan keletakannya. Terus pertanyaan berikutnya tentang ini Pak, kalau misalkan sebetulnya ini sudah ada juga di sini. Kalau misalkan kita lupa gitu, bukan tidak sengaja ya, lupa gitu, akhirnya menunda mandi. Kapan sebetulnya kita harus melakukan mandi wajib, mandi junub itu Pak, maksudnya tuh kadang-kala misal ketika udah nih kita tuh udah bersih terus kemudian tapi setelah mandi terus misalkan kita muncul lagi gitu darah kotor gitu ketika kita lagi haid, apakah akhirnya kita itu harus mandi junub seperti itu atau seperti apa? Terus kalau misalkan ini Pak kita apa ya yang tadi itu terkait ini, kalau misalkan kita mandi junub, apakah emang harus menggunakan kayak mandi seperti biasa kayak harus bersampo, terus tuh menggunakan sabun, terus dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Baik, bagus sekali Teh Silmi ya, alhamdulillah. Teh Silmi bertanya dengan bagus sekali. Jamaah yang Allah muliakan, ini yang pertama, lupa tuh Teh Silmi bapaknya. Nah, apa tuh Teh Silmi? Yang pertama dulu, diingatkan sedikit aja. Enggak, apa? Mungkin izin mengingatkan ya Pak. Iya, iya. Untuk pertanyaan pertama tadi itu, pertanyaannya yaitu mengapa tadi tidak dijelaskan tentang mencantumkan niat Bapak ya. Ya, betul. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah itu menyebutnya begitu. Jadi segala sesuatu itu amal itu
sahnya dengan niat. Gitu. Tentu saja ketika kita akan mandi wajib harus dengan niat. Nah, hanya yang jadi perdebatan para ulama apakah niat itu didohirkan, dibacakan, dilisankan atau hanya kretek aja, ada bisikan aja dalam hati kita, itu yang jadi perdebatan kalangan ulama. Tetapi Imam Syafi'i pun menyatakan bahwa talafud bin niat itu sunnatun. Jadi mandubun gitu ya, bahwa melafadzkan niat itu sunnah saja gitu. Nah, jadi kalau dikatakan harus dengan niat, betul. Kita harus dengan niat. Nah, ini hanya cara-cara mandinya aja. Nah, nanti ini logis ke arah rukunnya saja ya, rukunnya aja seperti ini. Tetapi kalau syarat-syaratnya ya tadi harus dengan niat. Betul. Ya, terima kasih Teh Xiaomi mengingatkan. Jadi harus dengan niat. Tetapi khusus untuk perempuan, untuk muslimah nih hadirin sekalian, itu harus dipisahkan niatnya, niat untuk mensucikan hadas besar setelah, bagi mereka yang sudah rumah tangga, setelah mengadakan hubungan suami istri, itu niatnya seperti itu. Saya berniat melaksanakan mandi jenabah, menghilangkan hadas besar dari ini, ya. Dan kemudian untuk dari hadas besar berupa head atau berupa nipas juga niatnya harus jelas, gitu ya. Di sini, walaupun kemudian ada juga ulama yang berpendapat yang penting niat mensucikan hadas besar. Hadas besar itu kan macam-macam. Hadas besar mungkin karena mimpi basah, hadas besar mungkin karena bagi pasutri ya hubungan suami istri, mungkin hadas besar karena head, selesai head, mungkin hadas besar karena bagi seorang ibu yang sudah melahirkan, nifasnya selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ada yang mengatakan niatnya harus disesuaikan dengan keadaan junubnya itu. Junubnya apakah karena mimpi basah, kenapa? Ya. Tetapi ya itu lepas dari semua pendapat tadi, maka kita mandi wajib ini dalam rangka mensucikan diri dari hadas besar. Nah, begitu. Ya boleh dirinci seperti itu bagi perempuan, boleh tidak dirinci. Nah, begitu. Yang penting niat mensucikan untuk mensucikan dari hadas besar. Nah, begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa aja? Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, kalau tidak salah itu mengenai waktu gitu Pak. Kalau tidak salah mengenai kapan sebaiknya kita. Nah, sesegera mungkin. Sesegera mungkin, jangan sampai kita bepergian dalam keadaan junub. Sesegera mungkin. Jadi jangan ditangguhkan. Jadi nanti misal hari ini tadi malam atau nanti tadi siang ketiduran, misal setelah sholat duhur ketiduran tiba-tiba mimpi basah. Nah, ya bangun harus langsung mandi. Jangan nanti aja mandinya ditangguhkan dulu, mau pergi dulu kemana, ke warung dulu atau kemana. Sebaiknya mandi langsung mandi, tidak boleh ditangguhkan. Gitu. Karena kondisi badan kita lagi tidak suci. Kalau lihat Rasulullah, hadas kecil aja Rasulullah mensucikan. Jadi Rasulullah kencing, misal BAK di perjalanan langsung dia wudhu, begitu. Apalagi nih hadas besar. Nah, begitu. Jadi kewajiban kita ini sebenarnya menjaga wudhu, ya, begitu. Dari hadas kecil, apalagi hadas besar. Nah, begitu. Jadi sebaiknya tidak ditangguhkan.
karena menjaga berbagai keadaan, begitu. Nah, seperti itu, Ega. Yang berikutnya apa dari Teh Silmi tadi? Baik Bapak, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apabila kita mandi wajib, apakah harus seperti mandi biasa gitu Pak? Dalam artian menggunakan sabun, sampo, dan lain sebagainya Ya. gitu Pak? Ya, boleh seperti itu, boleh pakai sabun sampo, boleh tidak, gitu. Kapan itu sabun samponya dipakai? Setelah di sini nih. Nah, di sini. Jadi ketika kita mandi keseluruhan, itu pakai sabun sampo. Nah, jadi pakai sabun samponya ketika mandi keseluruhan, gitu. Ya, baik, Ega. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Tadi penanya. ada pertanyaan dari Teh Silmi yang terakhir Pak ingat, ya. Nah, jadi soal head tadi ya, bagi putri, bagi wanita muslimah, tadi kalau kemudian kebiasaan headnya itu tidak bisa dipegang, begitu ya. Misal, misal ini ada contoh kebiasaan head bagi wanita muslimah itu tidak bisa dipegang. Biasanya satu minggu, misal biasanya 1 minggu, tiba-tiba siklus berikutnya kok ini setelah 1 minggu hilang, biasa hilang headnya. Nah, tetapi muncul lagi berikutnya. Nah, itu berarti darah itu darah penyakit. Jadi harus dibersihkan, kemudian mandi dan sholat. Walaupun dalam keadaan masih berdarah itu, karena darah yang itu darah penyakit. Kalau di luar kebiasaan, biasanya nih masing-masing muslimah kan kebiasaannya berbeda-beda. Nih silahkan kepada masing-masing, begitu. Ya, silakan, enggak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi kepada penanya, yaitu Teh Silmi. Bagaimana Teh Silmi, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah, Ega. Bapak terima kasih banyak, sangat Ya, sama-sama Teh Silmi. Ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Karena pertanyaan yang kedua sudah terjawab. Selanjutnya kepada penanya ketiga, yaitu Kang Mulki Munawar. Saya persilahkan. Mangga Kang. Teh Mulki. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Terima kasih juga Bapak atas ilmunya ya. Mulki izin bertanya terkait, Mulki pernah membaca satu postingan salah satu ustadz. Beliau mengatakan bahwa mandi wajib itu bisa dua kalikan. Nah, jujur Mulki baru mendengarnya dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Nah, Mulki ingin bertanya ke Bapak, apakah benar bisa seperti itu? Lalu bagaimana tata caranya, dan kalaupun hal tersebut diperbolehkan, peruntukannya itu untuk seperti apa dan bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, baik, Teh Mulki, ya pertanyaan bagus. Ini belum jelas apakah di dua kalikan itu bagaimana. Sayang ya, ustadznya itu tidak ngasih tidak ngasih keterangan lebih jauh ya. Karena di dua kalikan bagaimana, tapi dalam hadis yang kita bahas itu satu waktu. Mungkin kalau ini nih masih teori kemungkinan, karena Rasulullah SAW itu adalah sangat mempermudah semua syariat. Syariat Islam itu dipermudah, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalaulah umpamanya sayang sama-sama nih Teh Mulki, Bapak belum menemukan keterangannya ya. Sayang kalau Ustadz tadi ngasih keterangannya bisa ditelusuri gitu. Nah, kalaulah memang ada keterangannya harus bisa didua kalikan, itu kemungkinan dalam kondisi-kondisi yang terbatas. Kondisi yang terbatas. Tetapi kalaupun didua kalikan belum suci. Jadi ini satu episode gitu ya. Karena mungkin karena airnya terbatas, satu episode, nah harus nunggu air lagi. Nah keburu batal atau keburu kentut, keburu apa.
kan begitu. Nah oleh karena itu entah dalam kondisi apa yang dimaksud oleh Ustadz tersebut, kalau bisa dua kalikan. Tetapi yang jelas mandi wajib itu harus segera selesai persoalannya. Ya tadi kita tidak tahu ya bagaimana kondisi kita ini, jangan sampai kita beraktivitas dalam keadaan belum suci secara hadas besar gitu. Nah jadi kita cari dulu informasinya dalam kondisi apa. Tetapi kalau dilihat dari keterangan umum yang ada, bahwa Rasulullah itu mempermudah. Mungkin di mana letak persoalannya sehingga Rasul mempermudah begitu, kalau memang ada keterangannya begitu. Demikian Mulki ya, dan jamaah yang Allah muliakan. Silakan, ini sudah 17.16 ya. Ya, baik Bapak. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Teh Mulki. Tadi maaf ya Teh, kepada Teh Mulki, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya. Sepertinya sudah terjawab ya Pak. Ya. Kepada hadirin sekalian yang izin bertanya Kang Ega, punten. Ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum Ustadz, damang. Alhamdulillah, Kang Yana ya. Ya, alhamdulillah. Oh, izin ngiringan kajian. Hatu nuhun kerasa ngaluangkeun waktosna diskusi. Mohon. Mangga. Terus perkawis ieu Kang Ustadz, upami pas pada saat kita mandi kemudian keluar hadas kecil atau kencing, nah itu balik lagi ke wudhu atau lanjut saja atau bagaimana itu kalau seperti itu? Gimana Pak? Jadi kadang-kadang pada saat mandi itu suka. Mohon. Jadi pada saat mandi kadang-kadang di air itu suka keluar air kencing gitu. Suka ingin kencing kembali. Nah, apakah itu harus kembali wudhu ataukah bisa melanjutkan kembali mandinya begitu? Atur nuhun, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyaka Pak Yana. Wa iyyaka jazakallah. Ya, baik, ini pertanyaan dari Pak Yana, sangat baik sekali. Bahasan yang patut kita tindak lanjuti karena ini terjadi kepada semua kita. Jamaah yang Allah muliakan, jadi kembali kepada apakah itu penyakit atau bukan, gitu. Kalau itu sebuah penyakit, tentu tidak harus diikuti, tidak harus diikuti. Tetapi kalau itu memang hanya saat itu saja terjadi, itu bukan sebuah penyakit, ya harus kembali wudhu lagi, gitu. Nah memang ada kalanya, masalahnya ada kalanya khusus bagi bagi semua kita lah, baik laki atau perempuan, itu ada kalanya ada air kencing yang sedikit aja keluar begitu. Nah, kalau itu penyakit, tentu tidak perlu seperti halnya perempuan yang head karena penyakit tadi, itu tidak perlu. Yang penting sudah menyelesaikan rukun tadi, setelah itu ditutup saja headnya, kemudian dia sholat. Demikian juga untuk kita, yang untuk para laki-laki juga sama, gitu. Nah jadi harus dicari dulu apakah itu sebuah penyakit atau bukan, gitu. Kalau itu sebuah penyakit, maka jangan diikuti, selesai saja sudah, begitu. Gitu. Kalau itu sebuah penyakit. Tetapi kalau itu memang kembalinya kepada kita secara pribadi. Kadang kalau kita mengikuti hal seperti itu, setan suka memanjang-manjangkan angan-angan, ini masalahnya. Jadi ukurannya kita yakinkan itu bukan penyakit. Nah, barulah kita. Tetapi hati-hati juga, kan ada orang yang berwudu sampai 1 bak penuh belum selesai wudunya, kan begitu jamaah sekalian. Nah itu kenapa? Karena mengikuti bisikan-bisikan setan tadi.
Nah, jadi kita harus segera memutuskan, sudah ini penyakit, ini bukan. Kalau bukan, kalau kita terjemahkan itu bukan penyakit, silakan seperti biasa mandi lagi dengan wudhu dalamnya, dan jangan membuka peluang setan untuk memanjangkan angan-angan. Jadi kita konsentrasi mengikuti itu sudah. Kalaupun kemudian ada sedikit lagi, kok mau kencing lagi, tahan aja dulu lah, tahan aja, gitu. Nah itu bayana seperti itu, jamaah sekalian. Baik. Ya, atur nuhun Ustaz. Sami-sami, bayana, alhamdulillah. Baik Bapak, dikarenakan sebenarnya ya banyak sekali Bapak sangat antusias sekali para hadirin pada sore hari ini. Namun dikarenakan waktunya yang sudah aja, Ega catat untuk minggu depan. Ya Bapak. Iya Bapak, baik. Sudah di screenshot dan sudah dicatat juga. Ya. Sebelumnya mohon maaf kepada para hadirin yang telah bertanya di kolom chat. Tapi insya Allah minggu depan pertanyaan itu akan dibahas dan bisa ditanyakan lagi mungkin di minggu depan ya Pak. Ya, insya Allah. Nah, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 17.21, untuk selanjutnya sesi doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, dipersilahkan Bapak. Enggak Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan berkah dan membukakan hati kita untuk menerima hidayah yang Allah berikan ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat, birahmatika ya mujibud da'wah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita tutup acara kajian hadis Sahih Bukhari tentang memahami cara mandi wajib Nabi Muhammad SAW ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, para hadirin sekalian.